1:05 masih ada yang belum join, baru 47, tapi tidak apa, sambil jalan saja. Baik, hari ini kita masuk ke sesi 3 terkait penerimaan atau pendapatan. Kali ini siapa yang akan jadi presenternya? Monggo dipersilahkan. Yang mau presentasi siapa ya? Alifa, Bu. Oh ya, baik. Oke, sebelumnya suara aku kedengeran? Terdengar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Dewi Kirana dari kelas 1C. Kali ini saya akan, dari kelas 2C, kali ini saya akan mempresentasikan bab 3 tentang pendapatan, keuntungan, dan harga jual produk. Yang akan kita bahas nanti adalah tentang pendapatan penjualan, keuntungan perusahaan, dan harga penjualan produk. Yang pertama ada pendapatan penjualan. Nah, di pendapatan penjualan ini hal yang harus diperhatikan adalah penerimaan penjualan produk, diskon yang diberikan kepada distributor, biaya distribusi untuk mengirimkan produk dari pabrik ke titik-titik distribusi produk, dan juga biaya lisensi. Ini biaya lisensi itu fleksibel kalau misalnya ada. Contohnya adalah perhitungannya seperti ini. Jelasin sedikit aja. Yang pertama ada penjualan produk ini, kita tuh misalnya menjual sebanyak 10 kg dengan harga 1 kilogramnya itu adalah 800 perak ya, 800 rupiah. Nah, di total-total tuh bisa jadi 8 juta. Nah, kita tentunya ada pajak, ada biaya lisensi, biaya diskon, biaya transportasi atau distribusi. Nah, di sini tuh udah ada persen-persennya, itu dikali sama yang total penjualan produk kita ini. Nah, setelah yang pajak-pajak itu ditambahin, dikurangin sama yang penjualan produk kita, hasilnya mendapatkan pendapatan bersih penjualan. Nah, ini sebesar 4.840.000. Lalu lanjut ke pembahasan kedua, yaitu tentang keuntungan. Keuntungan ini memperhitungkan pengeluaran lain seperti keuntungan bruto dan juga pajak penghasilan. Keuntungan bruto ini adalah pendapatan keseluruhan perusahaan atau hasil penjualan produk atau lainnya, dikurangi dengan biaya produksi. Keuntungan bruto ini dinyatakan dalam satuan uang per periode waktu. Nah, boleh lanjut. Di sini ada perhitungan pendapatan bersih penjualan. Sorry. Nah, ini bentar.
Kalau untuk tabelnya itu bisa lihat di bahan ajar ekonomi teknik, ada di halaman 14. Maaf ya, ada suara-suara mengganggu. Jadi kalau misalnya di tabel itu ada biaya pendapatan bersih, terus ada biaya produksi, terus ada keuntungan bruto sebelum pajak, terus ada pajak dan keuntungan setelah pajak. Jadi pajak di sini diperhitungkan lebih lanjut. Lalu pembahasan ketiga itu adalah harga penjualan produk. Nah, keuntungan bruto yang tadi itu dapat pula digunakan untuk menghitung besarnya harga penjualan produk yang dihasilkan, yaitu dengan cara menentukan terlebih dahulu besarnya keuntungan bruto yang diharapkan. Nah, harga produk per unit ini adalah rencana pendapatan hasil penjualan dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan selama 1 tahun. Nah, cukup dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, terima kasih Bu. Selanjutnya Bu, untuk kelas B itu diwakili oleh aku sendiri Bu. Baik. Ya, izin ya Bu untuk menampilkan share screen. Silahkan. Oke Bu. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan semua, apakah suara aku terdengar? Oke, mungkin izin ya Bu ya untuk share screen. Nah, baik teman-teman, di sini aku bakal presentasi nih mengenai penerimaan dan pendapatan ya. Nah, di bab 3 tentunya ini referensi diambil dari buku Bahan Ajar Ekonomi Teknik ya, yang ditulis oleh Ibu Emma ya. Oke. Lalu kemudian mungkin sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut ya, apa itu pendapatan sih gitu. Nah, menurut aku pendapatan adalah jumlah pemasukan yang didapat dari sebuah transaksi seperti penjualan produk atau jasa kepada orang lain yang dibayar oleh sesuatu yang memiliki nilai jual. Nah, jadi tidak seperti yang kita bayangkan saja apabila kita mendapatkan sesuatu dari orang gitu ya. Misalkan seperti kita telah membantu teman kita gitu untuk mengerjakan tugas atau mengerjakan tugas kelompok dan lain-lain, itu kita digantikan oleh makanan mungkin. Nah, itu salah satu pendapatan yang bisa disebut seperti itu. Nah, hanya saja ini adalah skala yang lebih kecil. Nah, berbeda dengan industri-industri pada umumnya yang dimana pendapatan itu biasanya berupa mata uang ya. Biasanya kita mengenalnya rupiah gitu, teman-teman. Oke. Lalu selanjutnya di bab 3 ini pendapatan, keuntungan, dan harga jual produk kita memiliki 3 istilah ya. Yang pertama yaitu pendapatan penjualan. Nah, untuk pendapatan penjualan ini adalah suatu pendapatan yang dimana industri itu tentunya agar tetap berjalan kita harus untung ya, intinya gitu ya. Untung dan mendapat pendapatan gitu. Nah, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan nih dalam menghitung nilai pendapatan penjualan. Di antaranya adalah penerimaan penjualan, ya produk ya, diskon pada distributor, biaya distribusi, dan biaya lisensi. Oke, kita poin dulu untuk yang bagian A ini. Apa sih yang dimaksud diskon pada distributor? Jadi seperti yang kita tahu bahwasanya apabila suatu industri itu ingin mengirimkan gitu produknya ke luar negeri atau bahkan ke penjuru-penjuru daerah ya. Nah, tentunya kita memerlukan distributor gitu, seorang distributor. Nah, distributor itu sendiri tentunya tidak ingin melaksanakan tugasnya atau disuruh gitu dengan tanpa dibayar gitu maksudnya. Nah, sehingga pada saat kita mengirimkan hasil atau produk yang kita inginkan ke
luar daerah gitu ya. Nah, kita memberikan juga diskon-diskon atau biaya lah ya kepada distributor ini. Lalu untuk lisensi di sini, sebenarnya untuk lisensi tadi yang seperti sudah rekan saya Alifa dijelaskan ya, bahwasanya lisensi ini tidak selalu ada, akan tetapi beberapa produk memang ada gitu. Seperti ya contohnya kita ambil perusahaan besar ya seperti Coca-Cola dan seperti BioAqua mungkin untuk perusahaan Korea gitu, dan mobil bahkan ya seperti Toyota dan lain-lain gitu. Oke. Lalu lanjut ke bagian kedua, keuntungan perusahaan. Nah, untuk keuntungan perusahaan sepertinya simpel, sepertinya lebih kepada keuntungan yang bisa kita dapat dari perusahaan tersebut. Nah, di sini kita sebut bruto ya. Nah, bruto ini adalah pendapatan keseluruhan perusahaan dikurangi dengan biaya produksi. Nah, keuntungan bruto ini dinyatakan dalam satuan uang per periode waktu. Jadi tergantung dari suatu perusahaan itu sendiri. Apabila memang perusahaan tersebut menghitung periode waktunya dalam waktu jangka setahun atau bahkan mungkin 2 tahun, 1 bulan, 2 bulan, nah itu tergantung dari perusahaannya masing-masing. Tapi yang biasa ditemukan dalam lapangan atau pasar yaitu per tahun ya teman-teman. Oke, untuk dapat menghitung keuntungan bruto ini, maka perlu diketahui beberapa besar biaya produksi per periode dan berapa besarnya pendapatan perusahaan dari hasil penjualan produk per periode. Nah, lalu yang kedua, di sini ada poin pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan juga harus dibayarkan ya kepada pemerintah. Agar apa? Tujuannya itu agar taat negara aja intinya. Kita bayar itu pajak karena kita adalah kewajiban sebagai pendiri perusahaan gitu ya. Dimana apabila kita tidak membayar pajak ya sama dengan kita menjadi seorang yang tidak taat aturan pada negara lah gitu ya. Oke. Nah, pajak penghasilan ini harus dibayar dari keuntungan bruto gitu teman-teman. Jadi kita tidak bisa memasukkan uang produksi dan lain-lain kepada bayar pajak ini ya. Jadi harus keuntungan bruto gitu teman-teman. Nah, mungkin untuk yang C di sini mungkin teman-teman udah pernah belajar di SMA ya mengenai mata kuliah PKWU. Beberapa mungkin ada yang pernah belajar. Jadi harga penjualan produk atau disingkat HPP adalah rencana pendapatan hasil dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan selama periode tertentu. Nah, untuk periodenya ini kita tidak bisa tahu ya, kita kembalikan lagi pada perusahaan. Nanti setelah ini aku tunjukin masalah salah satu contoh dari HPP yang ada di perusahaan gitu ya. Oke, lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini aku tunjukin rumus HPP-nya. Jadi pembelian bersih dari suatu produk atau persediaan awal, nah dikurangi persediaan akhir. Di situ kita bisa tahu harga jual per produk yang layak kita untuk jual gitu. Gitu ya teman-teman. Oke, di sini salah satu contohnya harga pokok penjualan ya. Persediaan awal barang dagangan yaitu 7,5. Nah, pembeliannya 950.000. Nah, beban angkut pembelian ini diisi nanti apabila kita ada distributor tadi ya. Nah, ditambahkan. Jadi, itu pembeliannya berapa dan totalnya berapa. Nanti kita bisa tahu nih harga pokok penjualan segini. Ini nanti dibagi dengan harga ya gimana ya? Pendapatan hasil penjualan dibagi dengan jumlah produk ya. Begitu. Oke, nah di sini aku ambil dari tabel 2 diperhitungkan pendapatan bersih penjualan dari buku yang aku baca ya, dari Bahan Ajar Ekonomi Teknik. Nah di sini penjualan produknya 10.000 dan harganya 800 ya, ini dikali 8, jadi 8 juta, dikurangi pajak, dikurangi biaya lisensi, dikurangi diskon, biaya transportasi, distribusi dan lain-lain sehingga pendapatan bersih penjualan yaitu 4.540. Begitu mungkin teman-teman. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Alifa dan Riko, terima kasih paparannya, tapi sangat singkat ya, karenanya dari Bahan Ajar. Monggo silakan dipimpin untuk diskusi kali ini. Ya baik Ibu, izin memimpin ya Bu sebelumnya. Dan oke teman-teman, barangkali ada yang ingin berdiskusi dan ditanyakan, silahkan.
karena memang bahan ajar yang kami bawa itu dari bahan ajar ekonomi teknik, jadi tidak terlalu lengkap. Mungkin teman-teman barangkali ada yang punya pendapat dan tambahan mengenai penerimaan dan pendapatan, sangat disarankan atau ya sangat disarankan untuk memaparkan gitu apabila kita kurang dalam materinya. Ya, gimana? Boleh, Anggi? Baik, sebelumnya perkenalkan nama aku Anggi Natasa. Di sini aku izin bertanya ya. Oh, dari kelas 2C. Izin bertanya, kan tadi dibahas tentang pendapatan ya. Nah, jika pendapatan itu lebih kecil daripada modal awal yang dikeluarkan, itu kan pasti mengalami kerugian ya. Nah, biasanya perusahaan mengatasi hal tersebut dengan cara apa gitu? Cukup. Iya, Lipah, gimana? Ini ada yang bertanya. Boleh, aku mau coba jawab ya pertanyaan Anggi. Kalau misalnya kayak rugi lah ya secara istilah singkatnya. Kalau menurut aku, kalau misalnya sampai pendapatannya itu kurang, biasanya pembisnis itu bakal ngelakuin evaluasi gitu. Jadi di mana yang salahnya bisa sampai kurang rugi kayak gitu. Lalu pembisnis itu bisa memperbaiki sistemnya gitu. Perusahaannya itu bisa memperbaiki sistemnya dari penjualan produknya atau ada yang salah dari sistem keuangannya. Lalu setelah dapat dari permasalahan itu bisa melakukan perubahan. Mungkin kalau misalnya kesalahan itu juga bisa disebabkan oleh pengaturan keuangan dari perusahaan tersebut. Jadi itu bisa ditingkatkan lagi dengan mencari sumber daya manusia yang lebih kompeten. Menurut aku segitu. Oke, izin nambahin sebelumnya ya. Makasih banyak, Lipah. Ini aku izin jawab, dan ini sebenarnya tergantung dari perusahaan tersebut ya. Nah, dari kerugian yang diambil, bisa apabila kita suatu perusahaan memiliki kerugian ya dalam produksinya gitu. Ya, ambillah contohnya roti. Produksi roti itu kan roti itu diproduksi cuman berapa, dan kita bisa tahu bahwa roti itu seminggu kemudian biasanya sudah buluk atau sudah basi gitu ya, sudah nggak bisa dimakan gitu. Nah, agar kita bisa menghindari rugi, tentunya kita harus tahu dulu apa yang bakal kita produksi dan apa bakal kita kerjakan. Tapi apabila memang sudah bekerja dan sudah dilakukan terus tetap rugi, biasanya suatu perusahaan akan mengambil langkah B atau langkah plan B-nya ya, yang biasanya sudah dibuat juga setiap perusahaan. Nah, salah satunya yaitu menurunkan harga produksi. Nah, ini salah satu yang aku baca ya dari buku Dr. Indrawanto ya kalau nggak salah. Maaf apabila salah, mungkin ada teman-teman yang tahu. Nah, beliau tuh bilang bahwasanya apabila suatu perusahaan telah memiliki kerugian yang cukup besar, jangan langsung cepat gulung tikar, karena potensi yang sangat besar masih ada terdapat di dalam dirinya gitu, dalam perusahaannya gitu. Yang pertama, apa sih yang harus ditingkatin? Yang pertama adalah apa sih yang bikin pembeli, konsumen itu pingin beli barang kita. Nah, yang pertama itu ya. Misalkan, apa sih yang bikin kalian selalu pingin beli motor? Apa sih yang bikin kalian selalu pingin beli kosmetik gitu, lipstick? Apa sih yang bikin kalian selalu pingin beli handphone gitu? Nah, si perusahaan ini harus tahu gitu, market dan apa yang diinginkan oleh konsumen. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila memang barangnya makanan dan dia itu salah satu makanan yang cepat basi gitu ya, tentunya perusahaan tersebut tidak akan semena-mena memproduksi dalam jumlah yang besar. Nah, kecuali memang apabila di negara tersebut atau di daerah tersebut
on demand-nya tuh udah banyak gitu, dan banyak yang ingin barang tersebut. Contoh di Afrika banyak banget yang pingin micin atau sasa ya. Nah, tentunya perusahaan sasa juga dia bakal memproduksi banyak gitu untuk negara Afrika, untuk benua Afrika gitu. Nah, mungkin segitu saja yang dari aku jelaskan ya. Untuk lebihnya mungkin teman-teman ada yang tahu lagi apa sih solusi dari perusahaan apabila memang dia mengalami kerugian. Oke, dari aku cukup. Apakah terjawab, Anggi? Anggi, masih adakah? Baik Ibu, cukup. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, teman-teman yang lain, apa ada yang mau ditanyakan lagi? Atau berdiskusi untuk masalah pendapatan? Baik, kalau tidak, Ibu yang nanya ke yang belum nanya. Siapa ya? Ihsan ada nggak Ihsan? Ada Ibu, hadir. Ihsan, itu kan ada HPP ya. Bisa dijelaskan dengan kalimat sederhana? Maaf Ibu, tadi itu HPP ya Bu? Ya. HPP itu pengeluaran dan juga beban secara langsung atau tidak langsung untuk menghasilkan produk atau jasa Ibu. Betul nggak Riko? Iya Bu, betul. Tapi mungkin untuk lebih singkatnya sih sebenarnya HPP itu seperti harga jual per produk yang akan kita jual gitu. Nah, tapi kita lihat dari hasil dan pengeluaran yang kita gunakan untuk membuat produk tersebut. Nah, caranya dengan membagi tadi yang aku paparkan ya untuk rumusnya. Nah, barangkali teman-teman ada yang mau mencoba untuk yang danusan di sini, mungkin ada teman-teman yang organisasi dan sedang mencoba untuk danus gitu ya, menjual dana usaha, boleh mungkin dicoba untuk rumusnya tersebut gitu. Apabila layak atau tidaknya gitu produk tersebut dijual dalam harga yang sudah teman-teman jual gitu. Cukup sih Bu dari aku Bu. Ya, baik. Terima kasih. Masih ada yang mau didiskusikan atau Ibu tanya lagi? Masih waktunya masih ada 22 menit lagi. Oke, boleh banget. Ya gimana untuk Desti dulu mungkin ya. Karena Teh Desti sudah angkat tangan tadi, Ihsan sudah ditanya. Gimana untuk Teh? Boleh? Oke, sebelumnya izin bertanya Bu gitu ya. Mungkin pertama perkenalkan, nama saya Desti dari kelas 2B Teknik Kimia. Jadi waktu itu tuh aku tuh pernah lihat di sebuah apa ya kayak laporan perpajakan gitu. Nah di situ tuh ada jumlah penghasilan bruto, terus ada juga yang tulisannya tuh kayak neto gitu kalau nggak salah. Nah itu tuh perbedaan antara bruto terus neto tuh kayak gimana gitu, dan untuk perhitungannya tuh bisa didapatkannya kayak gimana? Cukup. Oke. Makasih banyak sebelumnya ya Teh Desti. Izin jawab dulu ya Alifah. Aku untuk ini sebenarnya aku hitungannya masih kurang paham ya, tapi untuk pengertiannya aku sedikit paham. Jadi apa yang membedakan bruto dan neto ya dalam sebuah laporan pajak yang pernah Teteh baca? Oke, jadi bruto adalah berat kotor, yaitu berat keseluruhan suatu barang beserta kemasannya. Ini mah lebih kepada pada suatu
produk lah, bukan dalam suatu pendapatan yang kita jalankan, sistem pendapatan yang kita jalankan di suatu perusahaan gitu. Nah, kalau sedangkan neto itu berat bersih suatu barang. Ini lebih ke produk ya sebenarnya, bukan bruto yang dimaksud dalam ini. Mungkin kalau ada yang tahu boleh disampaikan. Aku juga kurang mengerti apakah beda Ibu untuk bruto yang di sini dan bruto yang dalam kemasan produk yang biasa kita beli. Alifa mau nyoba jawab? Mau izin jawab dari pemahaman Alifa, Bu. Kalau misalnya menurut Alifa, itu kalau misalnya bruto itu kayak simpelnya tuh kalau misalnya dalam kemasan ciki gitu ya. Kalau bruto itu isi dari bungkusnya sama isi-isinya. Kalau misalnya neto tuh isinya aja gitu. Kalau misalnya pembungkusannya itu nggak dihitung. Terus kalau misalnya bruto itu berarti masuknya kayak semua nilai, kalau misalnya di perusahaan tuh bruto itu kayak masuknya semua nilai pembayaran, kayak ada PPN, pajak, penjualan, pajak upah, dan bea. Kalau misalnya neto itu berarti tanpa PPN pajak kayak gitu, Bu. Nah, coba tadi share itu linknya Bu ya. Yang tadi yang dari buku itu ya. 8 juta kan itu brutonya, terus di bawah ada keuntungan bersih atau neto. Yeah. Nah, coba dijelaskan dari sini yang mana bruto, yang mana neto. Oke. Kalau misalnya bruto itu kan berarti semuanya. Itu ada penjualan produk, terus di sini ada PPN, biaya lisensi, biaya diskon, terus biaya transportasi, itu tuh semuanya disebutnya bruto. Kalau misalnya neto itu adalah pendapatan bersihnya gitu, yang setelah dikurangin sama PPN sama lisensi yang kayak gitunya, Bu. Ya, jadi berapa yang pendapatan bruto, berapa yang pendapatan neto? Kalau yang pendapatan bruto itu yang Itu loh yang paling atas, Pak. Oh iya, Bu, kalau misalnya bruto itu yang paling atas yang 8 juta, sedangkan yang neto itu yang udah dikurang-kurangin yang 4.840. Iya, yang neto yang 4.800 sekian. Baik. Iya, Bu. Tadi ada Ihsan. Mungkin Ihsan ya, Bu. Ya, boleh untuk Ihsan apabila ada yang ingin ditanyakan. Baik, pengen bertanya, kan ada 2 tabel kalau di buku ajar tuh, ada tabel pas pendapatan penjualan, itu tabel 2 perhitungan pendapatan bersih penjualan, lalu ada tabel 3 perhitungan keuntungan. Nah, di sini saya mau nanya, kan di tabel 2 itu ada dikurangi biaya transportasi atau distribusi. Nah, di tabel 3 juga pada saat perhitungan keuntungan itu ada biaya transportasi juga. Nah, ini ingin ditanyakan teh, apakah yang pada poin 1 di tabel 3 itu yang dikuranginya biaya transportasi dan tidak ada pajak, biaya lisensi, diskon dan lain-lain, atau berbeda biaya transportasinya? Berarti kalau sama di sini tuh kalau di perhitungan keuntungan tuh berarti brutonya 55 juta kayak gitu, terus brutonya
50 atau yang 20 juta neto ya brutonya. Mengerti nggak panjang T-nya? Iya. Oke. Makasih banyak ya San sebelumnya. Ya, jadi dibacanya ini sebenarnya gini. Untuk bruto itu yang bisa kita lihat. Nah, 55 juta. Nah, itu brutonya. Karena dia belum dipotong sama biaya transportasi, dia belum dipotong dengan biaya produksi. Betul nggak? Atau gimana nih, teman-teman ada yang berpendapat lain nggak? Kalau misalkan salah nanti koreksi ya. Aku juga masih belajar. Nah, lalu ada keuntungan bruto sebelum pajak ya. Jadi sebenarnya ini netonya itu 50 juta. Ini gimana ya maksudnya? Mohon maaf teman-teman, ada yang mengerti nggak? Aku juga masih kurang mengerti, tapi yang aku baca di sini biaya produksi itu 30 juta, keuntungan bruto sebelum pajak. Di sini netonya yang aku ngerti cuma 50 juta, sedangkan untuk pendapatan bersih penjualan untuk pendapatan penjualan yang biasanya 55 juta, jadi dipotong biaya produksi aja. Tapi untuk yang bawah nomor 2, 3, 4, dan 5 apakah itu ya? Iya, izin tanya Ipeh, Alipah. Ada pendapat nggak? Yo, Alipah. Kalau dari aku gitu sih, San. Jadi brutonya tuh 55 juta, terus jadi pendapatan bersihnya tuh 50 juta. Jadi di tabel ini tuh hanya ada pengurangan biaya transportasi saja ya. Iya. Terus dilanjutkan ke biaya produksi. Tapi gini, aku nangkapnya gini sih sebenarnya. Kalau salah koreksi ya San ya. Jadi pendapatan bersih penjualan aja, ini untuk penjualan aja ya. Dia tuh penjualan tuh 55 juta. Terus biaya transportasi 5, jadi potong 50 juta untuk biaya pendapatan pembersih penjualan saja. Lalu biaya produksi 30 juta. Jadi tapi kalau misalnya memang di total ini sebenarnya nggak ini sih pasti habis ya. Jadi yang aku paham cuman di yang nomor 1 itu netonya 50 juta, yang bruto 55. Karena ini beda tabel sih sama yang awal. Oke, Alipah. Iya. Alipah bisa komen. Coba Ibu pengen dengar Rahadian, ada Rahadian? Ada. Bisa pendapat dari tadi yang disampaikan pertanyaan Ihsan? Atau melengkapi Riko? Saya setuju dengan pendapat Riko. Apa? Yang gimana? Yang setujunya yang mana? Yang bruto itu yang 55 juta. Terus untuk yang jadi belum dikurangi dari biaya transportasi. Jadi hanya ada transportasi yang dikuranginya. Jadi untuk yang bruto itu masih 55 juta Ibu. Oh. Oke. Oh ya gini, Ihsan, mohon maaf, Radian, makasih banyak sebelumnya. Aku izin jawab yang Ihsan, Bu. Ya, enggak. Oke. Jadi gini, San, kalau ini tuh beda tabelnya dengan yang awal ya. Kalau yang tabel 2 itu kan perhitungan pendapatan penjualan, dia ada tabel-tabel di mana menunjukkan pajak, biaya lisensi, diskon, dan biaya transportasi ya. Nah, tapi kalau di sini tabel ketiga itu, tadi kan pertanyaan Ihsan cuman ini yang bagian 1, B-nya itu bruto netonya mana. Nah, ini tuh sebenarnya kalau aku jumlahin semua, dia hanya masuk kepada neto. Jadi dia udah termasuk neto lah intinya. Semua yang di tabel perhitungan keuntungan udah termasuk neto gitu. Nah, kenapa bisa disebut neto? Bisa dilihat di poin ketiga dan poin kelima. Jadi sebenarnya 20 juta itu dan 19.300.000 itu sudah dipotong pajak. Ya, itu sudah dipotong pajak. Pajak yang ke-1 dan ke-2, 3 dan 4. Nah, jadi
kita langsung terima bersih lah ininya. Ini saya bruto ya, masih bruto ya. Kalau gitu berarti keuntungan setelah pajak, keuntungan bruto seleban pajak. Ya gitulah pokoknya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini kan nomor 4 tuh pajak ya. Belum ditotalkan, kalau aku totalkan semuanya jadi 126 kurang 700 jadi 100 juta 900 ya 100 juta 119 juta 300 segitu untuk brutonya mungkin. Aku kurang tahu tapi ada pendapat lagi boleh, takutnya aku salah. Ya. Jadi mungkin yang di tabel 3 itu pada saat kita menghitungkan pendapatan bersih penjualan itu atau neto tuh hanya si brutonya tuh hanya dikurangin biaya transportasi saja ya. Jadi yang aku bingungkan takutnya pada saat kita udah ada pendapatan bersih lagi, pada saat perhitungan keuntungan ada biaya transportasi lainnya kayak gitu. Jadi kalau yang di tabel 3 mungkin pada saat perhitungan pendapatan bersih penjualan itu hanya dikurangkan biaya transportasi saja. Lalu kalau yang biaya produksi mah berarti ya biaya produksi dan keuntungan itunya tuh 20 juta pada saat dan udah dipotong pajak berarti kita tuh mendapatkan keuntungan 19 juta 300 itu mungkin ya. Jadi transportasinya yang kayak gitu yang aku dibingungin dah. Iya, maaf ya aku nggak ini sih sekarang di sini nggak ada kalkulasi jadi kayaknya harus ngitung sendiri ya. Biaya produksi itu apakah itu dikurangi atau pendapatan aku kurang tahu. Harusnya itu dikurangi sih. Jadi dari 50 juta ini dia selain udah dikurangi sama yang biaya transportasi, dia juga dikurangi biaya produksi. Jadi tinggal 20 juta. Nah, 20 juta ini kita dapat keuntungan lagi sebelum pajak. 1 dan 2. 20 juta. Atau 20 juta ini keuntungan bruto sebelum pajak ya maksudnya. Itu maksudnya. Oke. Mungkin Alipa ada yang mau ditanya yang mau disampaikan nggak? Aku bingung sendiri nih. Keuntungan setelah pajak 19.3. Oh, begini. Oke. Jadi satu ya pendapatan bersih penjualan itu sebenarnya kita dapat hasil penjualan itu 55 juta. Nah, 55 juta ini dipotong dengan biaya transportasi 5 juta, jadi sisa 50 juta. 50 juta ini dipotong lagi dengan biaya produksi. 100 kilo dikali 300, jadi 30 juta, sisa 20 juta. Nah, ini 20 juta ini keuntungan sebelum bruto, keuntungan bruto sebelum pajak ke 1 dan kedua. Maksudnya ke 1 kedua tuh yang di atas tuh. Poin 1 dan 2 maksudnya. Keuntungan bruto. Jadi ini keuntungan bruto. Jadi yang poin 1 dan 2 itu masih keuntungan bruto yang di sini. Ini masih keuntungan bruto. Terus keuntungan bruto ini 20 juta sebelum pajak. Nah, dipotong pajak tuh di poin keempat 3,5% ya dikali 20 juta. Jadi 700.000 ini jadi keuntungan netonya ini 19.300.000. Nah, gitu San. Itu keuntungan bersihnya. Jadi ini sama aja sebenarnya kayak yang awal ya. Kalau yang awal bedanya dia tabelnya lebih jelas gitu. Dan ini aku juga agak bingung dulu, mikir dulu nih. Tapi akhirnya dapat. Jadi intinya keuntungan semuanya netonya itu 19.300.000. Untuk brutonya dia 55 juta. Oke, makasih. Jadi yang di tabel 2 itu yang tabel 2 perhitungan pendapatan bersih penjualan itu merupakan poin 1 dari tabel 3 ya? Ya. Berarti tabel 2 itu bisa dilanjutkan berarti? Ya, sebenarnya bisa dilanjutkan tabel kedua ini. Tapi ya ini kurang lengkap sih. Yang ketiga tuh udah lengkap. Hanya tadi aku bacanya salah. Ternyata ini bukan penghasilan gitu. Ternyata ini turunan ke bawah hitungannya. Jadi 55 tuh dikurang 5, dikurangi 30, jadi sisa 20. 20 dikurang 700, jadi sisa 19.300. Gitu. Oke, baik. Makasih Riko dan teman-teman.
Oke, sama-sama. Maaf ya, aku masih belajar nih, jadi kurang mengerti. Baik, terima kasih. Waktunya 5 menit lagi. Alifa masih ada? Masih ada, Bu. Kemana tadi? Ya, Bu. Tadi kemana? Masih ada, Bu. Ibu panggil-panggil. Baik, ini waktu kita masih ada 3 jam. Seperti biasa. Ini pesertanya juga hanya ada 52 ya. Berarti nanti mah luring aja karena kalau daring rada nggak disiplin juga. Oke, minggu lalu tugasnya adalah penerapan terkait terkait biaya, betul? Ya, betul Ibu. Betul, Ibu. Nah, berarti masih case yang sama. Misalnya tentang air, minum, berarti sekarang juga masih tetap seperti pembiayaan yang kemarin, tapi dari sisi pendapatannya. Untuk dikumpulkan 3 jam ke depan. Bisa dipahami? Izin bertanya sebelumnya. Ya kok. Ini Bu, untuk penghasilannya itu kita lihat referensi atau kita langsung langsung membuat hipotesa lah, tapi nggak ngawur-ngawur amat begitu. Oh iya, berarti kalau kemarin contohnya kelompok Riko itu sudah membuat perusahaan film. Nah, kita langsung ambil contoh penghasilannya 100 juta per bulan gitu Bu. Boleh langsung dimasukin gitu nggak Bu poin? Boleh. Oh iya. Iya. Ya, Jadi iya. Jadi subjeknya masih sama dengan yang kemarin, hanya kemarin biayanya, sekarang pendapatannya coba pendapatannya berapa, biayanya berapa, jadi ketemu kan HPP-nya berapa. Oh iya baik. Oke. Ya. Banyak Ibu. Baik, kalau sudah dipahami, kita akhiri seperti biasa, masukkan di Google Drive ya. Ininya Mangga Veronica, ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya, untuk penentuan presentasi pajaknya itu seperti apa ya Bu? Kalau misalnya di tabel 3 itu 3,5%, biasanya kan pajaknya 10%. Iya. Kalau itu mungkin kita bisa searching di internet sedikit ya, 10% kalau HPP ya. Sekitar ya 10-15 sih. Jadi paling tidak 10%. Kalau 3 kayaknya enggak deh. Untuk sekarang, mungkin dulu ya. Baik, jadi untuk pajak bisa searching sedikit. Kalau pajak penghasilan berapa, kalau pajak barang berapa, PPN berapa, PPH berapa. Di situ sudah ada sih biasanya, dengan mudah dicari di Google. Itu ya, Fer ya? Baik, Bu. Baik, kalau tidak ada lagi yang didiskusikan, Ibu tunggu hasilnya. Berarti kita punya penerapan, baik pembiayaan maupun pendapatan, sehingga kita bisa mengetahui berapa HPP-nya. Minggu depan kita akan luring. Terima kasih Alifa, terima kasih Riko. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jaga kesehatan. Izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih Bu. Aku izin sebentar Bu. Mohon maaf. Iya. Jadi kita masih per kelompok itu Bu ya, yang sama seperti kemarin juga. Iya, betul. Iya. Baik Bu. Ya baik. Terima kasih Ibu. Iya, izin live ya. Ya Ibu. Mari pulang.